tentang kisah seorang wanita yang menggunakan kecantikan dan keseksoyannya untuk sebuah kejahatan. Wow, dan faktanya manusia dengan gampangnya bisa ditipu daya hanya karena cinta. Membuat film ini penuh dengan aksi epik yang tentunya semoga bisa menghibur menemani kita bertangkurak ria bersama. So 1, 2, 3, gas kuy! Oke, tanpa harus banyak cekah pamatuk, don't go anywhere. Seperti biasa, jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan marilah kita simak alur cerita dari film Combustion. Di sebuah kota di negara Spanyol, diceritakan seorang wanita bernama Eri. Dia bekerja sama dengan pacarnya untuk menggoda pria kaya raya agar tergoda membawanya ke rumah dengan harapan bisa membelekoknya. Padahal itu adalah modus perampokan yang sangat cantik. ¿Te gusta? Sí. Di malam itu mereka berhasil merampok pria tajir hidung belang dan mereka berhasil kabur tanpa kesulitan yang berarti. Ni un grito ni una tontería. ¡Abre la caja fuerte! ¡Abre la puta caja! ¡Abre la puta caja! Pacarnya itu bernama Nafas dan dibantu oleh rekannya yang sekaligus seorang montir mobil bernama Nano. Mereka punya markas yang disamarkan menjadi sebuah bengkel mobil dan di sana pula lah mereka merencanakan perampokan dengan target selanjutnya dan menjadi aksi terakhir. Yaitu sebuah toko perhiasan ternama yang diwariskan kepada gadis mata wayangnya bernama Julia setelah kedua orang tuanya meninggal akibat aksi perampokan yang terjadi dahulu kala. Dari pengalaman buruk itu mereka terlihat kesulitan karena toko perhiasan itu menyatu dengan rumah pribadi plus pengamanan yang super ketat hingga mereka berinisiatif untuk memanfaatkan seorang pria bernama Mikel, seorang pria tampan yang keluarganya udah bangkrut dan menjadi tunangan dari Julia. Está todo arreglado con tu colega de catering. Claro. Así nosotros podremos acceder a la joyería. No me gusta. Mikel terbilang pria yang sangat beruntung karena saat ini dia bisa punya kehidupan lux dengan berbagai kemewahan setelah menggantungkan hidup bareng Julia. Dan dari sana pula, Eri harus bekerja keras agar bisa memikat hati Mikel dengan harapan akan mempermudah aksi bejatnya itu. Kong kali kong yang membeliskan. Di sebuah pesta perayaan hubungan Mikel dan Julia itu, Ari memutuskan untuk menyamar menjadi seorang pelayan, berharap bisa mendapatkan momen lebih dekat dengan Mikel, kemudian menggodanya dengan gaya binalnya. Wow! Dan momen yang ditunggu itu pun datang saat Mikel pergi ke tempat parkiran untuk merokok. Dengan gaya barbar, Eri mulai menggodanya dengan cara menjadi wanita nakal. Kemudian meminjam korek api untuk membakar lintingan gelenya kepada Mikel. Umpan berhasil ditebar, Mikel pun tergoda akan sensualitas gadis nakal seperti Eri. Kemudian mereka membuat janji untuk bertemu di suatu tempat secara diam-diam. Dan singkat cerita mereka bertemu di tempat semacam bar gitu. Sí, bueno, es que mi novia es un poco clásica. ¿Qué ha pasado con los maratones de alcohol en la playa? Di sana Eri mulai beraksi agar bisa memikat hati targetnya itu. Walaupun di luar pacarnya menunggu dan mengawasinya, tapi tanpa diduga di tempat itu Eri melihat seorang pria yang pernah menjadi korban sindikat perampokannya. Dan dengan segera Eri mengajak Mikel untuk pergi karena udah mulai ketahuan. Dengan mengendarai mobil Porsche warna putih milik Mikel, mereka berusaha kabur dari kejaran pria itu. Kemudian Nafas dan Nano mengikuti dari belakang. Dalam aksi kejar-kejaran itu, ternyata Mikel mempunyai skill menyetir yang sangat edun. Hingga akhirnya mereka berhasil meloloskan diri. Di sebuah gang yang gelap, Eri menutupi kebohongannya dengan berpura-pura punya hutang pada pria yang mengejar tadi. Lalu mereka pun berpisah, tapi dalam momen itu terlihat keduanya seakan punya perasaan saling menyukai. Hingga Eri memberikan nomor telepon agar mereka bisa saling komunikasi. Walaupun Eri tetap berusaha mengontrol diri. Wah, cinlok ya.
Y sé que no me apetecería estar contigo solamente un rato. Gak lama kemudian Nafas datang menjemput Eri dengan mobil Audinya. Walaupun sebelumnya Nafas tahu pacarnya sering dicumbu, dicium, bahkan digerayangi pria yang menjadi targetnya, tapi kali ini Nafas terlihat cemburu. Terlebih saat dia tahu bahwa Mikel bukanlah pria biasa, apalagi saat dia melihat skill menyetirnya yang lumayan barbar. No estarás perdiendo facultades. Hingga saat Mikel kembali menghubungi Eri untuk mengajaknya kencan, dia terus membuntutinya. Ya mungkin dia juga takut pacarnya itu nggak kontrol, karena saat ini targetnya adalah pria yang lebih ganteng darinya. Aduh. Di hari Minggu yang cerah itu, setelah seharian mereka jalan-jalan menggunakan pesawat terbang. Tanpa diduga Mikel mengajak Eri ke rumahnya untuk lunch bareng. Mikel rela mempertaruhkan ikatan pertunangannya dengan membawa gadis lain ke apartemen pribadi sekaligus rumahnya, dengan harapan bisa membelekoknya dengan leluasa. No sé, ¿tienes hambre? ¿Picamos algo? Vale, mucha. Tapi Eri yang masih punya iman yang kuat, walaupun Imin udah agak goyah dan rungkad, terlebih dia masih ngerasa pantas untuk tetap setia kepada Nafas pacarnya, yang selama ini mendampinginya, walaupun dalam hatinya emang sulit diingkari bahwa sebetulnya dia juga naksir sama Mikel. No, por favor, no puedo, perdóname, me tengo que ir. ¿Nos vamos a ver otra vez? Ya vamos a hablar. Dan atas perasaan itu pula, saat perjalanan pulang, Eri protes kepada Nafas bahwa dia ingin mengakhiri semua misi ini. Dia nggak mau terlalu jauh terbawa perasaan cinta sama Mikel, dan malah menggagalkan misinya. ¿Eso es lo que quieres? ¡Cago en tu puta madre! ¡Es una pérdida de tiempo! Porque esto ya era un picadero de mierda. Para eso solo. Sementara itu di tempat lain, Julia yang emang sangat menyayangi Mikel, saat ini Julia mempertaruhkan hidupnya kepada Mikel dan berharap dia bisa menjadi satu-satunya pria yang bisa menjaga seluruh hidupnya termasuk semua kekayaannya. Tapi emang hawa nafsu manusia selalu nggak puas. Di belakang Julia, Mikel saat itu betul-betul menunjukkan rasa cinta yang sesungguhnya kepada Eri. Dia langsung meneleponnya agar Eri bisa datang ke apartemennya. Dan di belakang Nafas pacarnya, Eri pun diam-diam pergi menemuinya karena emang dia juga cinta sama Mikel. Aduh, wangel iki, angel. Un poco justo. Hingga saat Eri tiba, pintu telah terbuka. Ternyata Eri datang tanpa rambut palsu yang selama ini menutupi paras aslinya, dan tanpa kepura-puraan. Akhirnya mereka saat itu meluapkan semua perasaannya selama ini, dan adegan berbelekok ria pun disensor. Sementara itu di bengkel, Nafas yang gak tahu bahwa pacarnya saat itu lagi berbelekok ria dengan Mikel. Dengan bantuan Mbah Google, dia terus berusaha mencari informasi tentang dirinya. Tapi saat itu Nafas belum menunjukkan rasa curiga pada percintaan membara antara mereka berdua. Keseriusan Mikel yang emang udah dibutakan cinta oleh Eri terlihat saat dia mengajak Eri untuk pergi ke tempat impiannya selama ini, yaitu menetap di sebuah pulau terpencil bernama Punta del Este di daerah Lisbon, Spanyol. Walaupun saat itu Eri menyangka Mikel lagi bercanda. Mikel nggak berhenti untuk bisa membuktikan keseriusan dan rasa cintanya terhadap Eri, si cewek binal itu. Malam itu dia mulai membuntutinya ke tempat di mana saat itu dia mengantarnya. Dan karena dia ingin tahu semua kegiatan Eri, dia mengorbankan malam pertunangannya bersama Julia. Yaps, dia nggak datang di malam pertunangannya itu. Julia, él te adora. No sé, pero está nervioso. Su vida ha dado un giro radical por ti. Sepanjang malam itu, Mikel terus membuntuti kemanapun Eri pergi. Dan dia baru menyadari bahwa selama ini Eri punya teman laki-laki, yaitu Nafas dan Nano. Walaupun dengan jarak yang cukup jauh hingga nggak terasa waktu udah berubah menjadi siang yang terik. Dan berakhir di sebuah event balapan liar dengan menggunakan supercar dan hypercar Edun. Suerte. Dari sana Mikel tahu bahwa Eri menyukai dunia balapan liar. Saat itu akan berlangsung pertandingan seru dengan mobil-mobil super, di antaranya Ferrari, BMW, dan lain-lain. Juga tentunya Nafas dengan menggunakan mobil Porsche-nya. Dan kemudian balapan pun dimulai.
Nafas yang saat itu terlihat bersitegang dengan peserta yang menggunakan mobil Ferrari bernama Argentino saling adu kecepatan untuk membuktikan siapa yang tercepat di lintasan lurus itu, dan demi hadiah uang yang udah disepakati. Akhirnya Navas berhasil menjadi juara dan berhak mendapatkan hadiah dari Argentino. Walaupun setelahnya dia kembali menantang Navas untuk balapan di lain waktu dengan nilai taruhan yang lebih besar. Dan di saat itu pula, Mikel harus menerima kenyataan pahit akan hubungan Eri dengan Navas yang tentunya membuatnya sakit hati. Ditambah lagi saat pulang ke rumah Julia, terlihat sisa-sisa pesta yang emang sengaja dia terlantarkan demi hanya mengejar hawa nafsunya itu. Sementara Julia saat itu ngerasa kecewa banget karena Mikel dengan sengaja nggak datang di malam pertunangannya. Julia, cariño, lo siento. Se me pasó completamente. Ayer era nuestra cena de compromiso, Mikel. Sí, ya lo sé. Te lo puedo explicar. Dengan berbagai macam alasan, Mikel mencoba berbohong kepada Julia karena emang saat ini dia udah nggak cinta lagi sama Julia setelah pintu hatinya tergoda oleh Eri yang sesungguhnya adalah wanita yang sebelumnya berniat akan merampok dan mencelakainya. Atas rasa sakit hatinya, Mikel bukannya kembali memperbaiki hubungannya dengan Julia yang hampir rusak, tapi saat itu dia malah nekat datang ke bengkel sekaligus markas milik Navas. Dan dengan gagahnya, Mikel melabrak semua orang yang ada di sana. Anjir. Buenas. Hola. ¿Tú qué haces aquí? Fui a verte. Eri sangat terkejut akan hal itu. Dia takut Mikel akan membongkar hubungan terlarang mereka selama ini kepada Navas, pacarnya sendiri. Apalagi dia takut kalau Mikel bicara bahwa dia telah membelekoknya. Tapi tanpa diduga, Navas malah terlihat welcome dan dia mengajak Mikel untuk minum dan sekedar ngobrol. Te invito a una birra. Setelah Navas tahu bahwa Mikel itu mantan pembalap yang karirnya hancur saat dia kecelakaan, terlihat Navas seperti ingin lebih dekat dengan Mikel, walaupun harus mengesampingkan perasaan cemburunya karena tahu bahwa Mikel mencintai pacarnya. Di hari itu mereka terlihat akrab dan gak canggung lagi, hingga Navas memutuskan untuk mengajak Mikel mengikuti ajang balapan liar bersamanya. Dan singkat cerita, malam yang ditunggu-tunggu untuk balapan pun tiba. Mikel berusaha membuntuti Navas hingga tanpa diduga di tengah balapan itu mereka dibubarkan oleh polisi. Navas terus berusaha kabur dari kejaran polisi bersama Mikel, hingga akhirnya mereka berhasil bersembunyi mengamankan mobilnya. Tapi saat mereka menemui jalan buntu di atas kontainer itu, ternyata Mikel mengorbankan diri untuk menolong Navas agar dia bisa melarikan diri. Dan akhirnya dia pun ditangkap. Enséñame las manos. Tranquilo. Di kantor polisi, Mikel diinterogasi oleh seorang polisi senior yang ternyata lagi mendalami kasus sindikat perampokan berencana yang dilakukan oleh Eri, Navas, dan Nano. Walaupun saat itu Mikel terus berusaha tutup mulut, seolah-olah dia nggak kenal dan nggak tahu dengan semuanya. Singkat cerita, atas bantuan Julia, Mikel bisa dibebaskan dari jeratan hukuman. Tapi dasar manusia yang gak tahu terima kasih, Mikel malah memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Julia yang kaya raya itu, dan memilih untuk hidup dari nol demi memperjuangkan rasa cintanya kepada Eri, si cewek binal itu. Haduh, pitangkurakeun banget. Mikel. Setelah itu Mikel langsung mendatangi markas Navas dan Eri. Dia terlihat marah saat tahu bahwa sebetulnya komplotan mereka selama ini sengaja mengincarnya untuk merampok hartanya dan harta mantan tunangannya. Huks ya. Saat itu pula harapan Mikel sirna karena Eri menegaskan bahwa emang selama ini dia mendekatinya hanya demi sebuah misi. Dan dia tetap memilih untuk hidup bareng Navas, pria yang selama ini dicintainya. ¿Qué quieres que te diga?
A ver si espabilas, escribano. Esto es lo que hay. Mikel pergi dengan perasaan yang sangat kecewa karena wanita yang dia perjuangkan selama ini sampai dia rela mengorbankan kehidupannya, ternyata perasaannya bertepuk sebelah tangan. Walaupun wanita itu udah pernah dibelekok, tapi ternyata aksi berbelekok ria itu gak selamanya menunjukkan perasaan sama-sama saling cinta. Adah. Mikel saat ini kembali hidup sendirian di apartemen usangnya. Setiap hari dia menyendiri karena fasilitas kemewahan yang dia dapatkan selama ini dari Julia telah hilang gara-gara hawa nafsu. Hingga akhirnya di suatu pagi, tiba-tiba tanpa diduga Nafas datang dan mengajaknya untuk datang ke suatu pesta bareng Eri untuk sekedar menghibur rasa galaunya. Malam harinya Mikel diajak ke sebuah diskotik dan di sana dia seakan dicekoki oleh Nafas agar dia lost control dan bisa bermesraan bareng Eri. Saat itu mereka terlihat saling meluapkan rasa cinta terpendamnya, walaupun si Nafas santai-santai aja ngelihatnya. Ternyata emang dia punya rencana busuk kepada Mikel, yaitu dengan sengaja memanfaatkan perasaannya kepada Eri dengan menjebaknya agar mau disuruh apapun. Hingga saat itu dia disuruh mencuri mobil Lexus milik wanita kaya raya yang hyper itu. Dan dalam kondisi mabuk, Mikel pun berhasil menjalankan tugasnya. Setelah semalaman melarikan diri dengan membawa mobil curian itu, Nafas berhasil menjebak Mikel dengan menjadikannya sebagai buronan polisi atas tindakan pencurian. Dan dalam keadaan mabuk serta efek obat bius itu, akhirnya Nafas dan Eri meninggalkan Mikel seorang diri. Kemudian menyuruh Eri untuk stop menghubungi Mikel dan meninggalkannya. Nafas selalu berjanji akan membawa Eri ke tempat impiannya, yaitu Punta del Este. Tapi sebelum itu, untuk terakhir kalinya Nafas akan menerima tantangan balap dari Argentino, pemilik Ferrari yang dia kalahkan tempo hari. Walaupun Eri dengan keras melarangnya, apalagi dia akan menggunakan uang tabungannya untuk taruhan. Sí. Buenos días. Queda claro, escribano. Ese coche lo has robado tú. Te han visto en la fiesta y lo están buscando. Dengan keras kepalanya, Nafas kekeh mengikuti hawa nafsunya untuk bisa balapan mengalahkan musuhnya itu. Dengan harapan dia bisa mendapatkan uang lebih banyak jika dia menang. Walaupun jika dia kalah, dia harus mengorbankan mobilnya dan semua uangnya yang akan digunakan untuk pergi ke Lisbon. Dan atas rasa sombongnya itu, akhirnya Nafas kalah dalam balapan melawan Argentino yang diketahui dia adalah seorang mafia kelas kakap. Dan akhirnya dia berhutang 100.000 euro karena uang tabungannya ternyata nggak cukup untuk membayar taruhan. Has perdido. Quiero mis 100.000 pavos. Sementara itu di tempat lain, Eri yang sepertinya udah muak dengan semua janji si Nafas yang keras kepala itu. Ternyata saat itu dia mendatangi apartemen Mikel. Dia benar-benar mengakui perasaannya selama ini bahwa emang dia tulus mencintainya. Mikel yang emang masih tergila-gila sama Eri. Di malam itu mereka kembali berbelekok ria. Eta ayaku teu bosen. Tapi di pagi harinya mereka dikagetkan dengan kedatangan Nafas. Dan akhirnya dia mengetahui bahwa pacarnya udah dibelekok oleh Mikel. Tapi tanpa rasa malu dan tanpa harga diri, dia kembali merayu Eri untuk ikut bersamanya pergi ke Lisbon. Dia yakin bahwa Eri akan menyusulnya di bandara, karena yang dia tahu, pacarnya hanya menganggap pria lain itu sebagai mainan. Márchate. Ari, vístete. He ganado la carrera. Soltar toda esa mierda. Esperar que me vaya contigo. Keputusan Eri sepertinya udah bulat. Dia memilih untuk tetap tinggal bersama Mikel dan gak akan menyusul Nafas ke bandara. Hingga tiba-tiba di saat itu pula, datanglah komplotan Argentino yang menagih hutangnya atas taruhan itu. Dan karena emang dia gak sanggup untuk membayar hutang sisa taruhannya itu, akhirnya Argentino membawanya ke sebuah tempat dan menyiksanya. Kemudian dia mengirimkan foto Nafas yang babak belur itu kepada Eri.
Dari kejadian itu, dengan bodohnya mereka malah pergi ke tempat itu untuk menolong Nafas. Padahal buat apa coba? Dan tanpa diduga komplotan Argentino datang, kemudian menculik Eri untuk dijadikan jaminan agar Mikel bisa membayar hutangnya Nafas. Aduh. Ari, sube al coche. La chica, ¡Que me sueltes! ¿De qué cojones va todo esto? ¡Me toques, hijo de puta! ¡No me! ¡Que la sueltes, suéltala! Mikel yang terjerembab ke dalam situasi yang sangat membingungkan dan membeliskan, akhirnya memutuskan untuk melakukan sebuah rencana yang paling gak berperikmanusiaan untuk menolong Eri, yaitu dengan cara merampok harta Julia, mantan tunangannya yang udah dia kecewakan dan dia sakiti. Dia berencana untuk melakukan aksi seperti yang biasa mereka lakukan selama ini, dan aksi itu pun dimulai. ¿Y a ti quién te ha hecho eso? El argentino y su gente me llevaron de paseo. Tenemos que dar el golpe, hoy no nos queda otra. ¿Qué coño vamos a hacer, Navas? Awalnya Julia menolak untuk bertemu dengan Mikel yang udah menyakiti dan menghancurkan perasaannya. Tapi akhirnya dia pun luluh dan membiarkan Mikel untuk masuk. Setelah berhasil masuk, Mikel ternyata membantu Nafas dan Nano untuk masuk dari pintu belakang. Dan tiba-tiba... ¡Al que se mueva le meto un tiro en la puta cabeza! ¡Quietos! ¿Dónde está la puta caja fuerte? ¿Dónde está? ¡No tenemos caja fuerte! Está bajo la piscina por ahí. Mereka berhasil merampok semua uang milik Julia yang ada di berangkas itu. Dan Julia baru menyadari bahwa semua ini diotaki oleh Mikel, karena hanya dia yang tahu berangkas berisi uang tunai tersebut. ¿Por qué me has hecho esto? Contéstame, coño. Tanpa rasa bersalah dan kasihan, Mikel ikut pergi bareng mereka untuk membayar hutang itu kepada Argentino. Walaupun di tengah jalan Nafas menggelapkan uang hasil curian itu ke dalam tasnya dengan jumlah yang cukup banyak. Edan si Nafas, sumpah. Singkat cerita, transaksi itu dilakukan dan Eri kembali ke pelukan Mikel tanpa memperdulikan Nafas. Tapi Mikel yang saat itu sebetulnya mengetahui kecurangan Nafas dan Nano yang telah menggelapkan uang curian itu, tiba-tiba Eri dan Mikel berhasil merebut sisa uang hasil curian dari Julia itu untuk bisa pergi ke tempat impian mereka di Lisbon. Dan akhirnya mereka hidup damai bersama di tempat itu, meninggalkan masa lalunya dan merubah kehidupan mereka. Dan kemudian tamat. Entahlah endingnya itu happy ending atau gimana sih ya. Karena film ini tuh kita nggak tahu siapa lelakon yang sebenarnya, karena semuanya kayaknya jahat deh. Coba dipikir aja deh Brad, si Eri, terus si Nafas, si Nano udah tentu kan mereka penjahat, perampok gitu kan, kelas kakap lah bisa dibilang. Ditambah lagi si Mikel yang gak tahu diri dengan kekoplokannya. Dan mungkin yang jadi lelakonnya itu mungkin Julia, bisa jadi gitu kan. Tapi kan dia itu cuma korban. Jadi bingung. Ya intinya di film ini tuh banyak kelakuan yang gak patut buat kita tiru ya Brad. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah janganlah kita selalu menuruti hawa nafsu, melupakan dan menyakiti orang-orang terdahulu demi obsesi birahi. Kuatkanlah iman dan tahan godaan, karena hawa nafsu hanya akan membawa kita kepada keapesan dan permasalahan. Dan satu lagi, jadilah lelaki yang tahu diri. Oke, Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu, salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi hula tuh, ngopi.